bisa membersamai kegiatan APRI. Ini satu kekompakan yang insya Allah akan sangat produktif ya. Kita kalau semakin kita kompak, semakin kita bersatu, apapun akan terasa ringan. Beban, tugas, kegiatan-kegiatan kita dalam menggunakan tugas amanah sebagai ASN, sebagai pegawai Kementerian Agama, insya Allah akan terasa ringan kalau kita bahu-membahu, saling bersinergi, saling menguatkan satu sama lain. Saya mohon maaf tidak bisa membersamai secara langsung. Tadinya beberapa kali berkomunikasi dengan Pak Ketua Wilayah untuk bisa hadir, tapi ternyata agenda kegiatan di pusat juga luar biasa padatnya ya. Ini di jam yang sama saja saya melayani 3 Zoom ya, Zoom dengan seluruh PIC batik APRI. Ini yang saya kenakan ini batik APRI nih. Nanti kita akan menggunakan batik seperti ini ya. Dan ini sudah kita buatkan untuk Pak Menteri, untuk Pak Dirjen. Insya Allah nanti beliau akan mengenakan pada acara Rakornas. Juga Zoom dengan panitia Rakornas sekaligus dengan pihak Universitas dari Ginanjar terkait dengan persiapan penyusunan roadmap bimbingan perkawinan yang nanti akan kita jadikan salah satu rekomendasi Rakornas menjadi usulan utama untuk melakukan transformasi dalam pelayanan bimbingan perkawinan, karena menyikapi ketentuan PMA 30 tahun 2024 yang mewajibkan seluruh calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan. Sementara ketersediaan fasilitator belum menyeluruh di Indonesia. Karena itu APRI akan mengusulkan metode pelaksanaan bimbingan perkawinan yang virtual ya, supaya efisien, efektif, sesuai dengan perkembangan teknologi digital pada saat ini. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya kira saya tidak terlalu lama ya, sekedar kita beranjak sana walaupun dibatasi dengan jarak yang sangat jauh, tapi insya Allah hati kita berdekatan. Kita satu irama, satu frekuensi. Semangat kita adalah semangat untuk meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan SDM penghulu, sehingga pelayanan penghulu terhadap masyarakat ini betul-betul berdampak. Ini sekarang yang diinginkan oleh Pak Menteri ya, dan itu nanti menjadi tema Rakornas kita ya, kualitas pelayanan juga dan pelayanan keagamaan yang berdampak. Jadi Pak Menteri kepengen segala sesuatu yang kita lakukan dalam proses pelayanan itu jelas barometer keberhasilannya. BIM misalnya, bimbingan perkawinan yang sekarang sudah di-state di PMA 30 menjadi wajib, itu dampaknya harus nyata. Salah satu dampaknya nanti adalah semakin banyak terbangunnya rumah tangga sakinah. Nah, rumah tangga yang sakinah ini akan menjadi fondasi kuat dan akan meminimalisir angka perceraian di Indonesia. Jadi ini yang harus kita perjuangkan ya, sebagai insan Kementerian Agama. Kita adalah bagian tak terpisahkan. Adapun organisasi ini hanya berfungsi sebagai katalisator, sebagai wahana sarana kita untuk memperbaiki program-program pelayanan masyarakat. Nah, supaya fungsi APRI ini betul-betul dirasakan oleh Kementerian Agama. Nah, teman-teman sekalian,
saya ingin juga menyampaikan, mungkin saya sudah share itu materinya, silakan kalau bisa di share screen, ditampilkan di layar, karena saya kebetulan laptopnya dipakai 2, jadi saya pakai HP nih, ya, untuk materi. Pertama yang terpenting harus kita sadari, teman-teman sekalian, bahwa kita berorganisasi ini, kita membentuk APRI ini, itu bukan semata-mata karena kita ingin memiliki wadah berkumpul, tapi ini adalah tugas, ini perintah regulasi, ya. Jadi setiap penghulu itu harus tahu nih, bahwa kita membentuk APRI ini bukan sekedar ingin membuat wadah berkumpul. Ini perintah peraturan pemerintah, ya, yang sebagai dasar hukum berdirinya organisasi profesi jabatan fungsional itu di PP Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang kemudian berubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen ASN. Jadi di situ ada satu klausul bahwa setiap jabatan fungsional harus memiliki satu organisasi profesi dan setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota profesi. Nah, ketentuan PP ini di breakdown di PMA, jadi turutkan dasar hukumnya. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2020. Saat itu juga kita ikut menggagasnya. Di situ jelas setiap pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Agama wajib memiliki satu organisasi profesi. Nah, maka pembentukan APRI itu pun difasilitasi oleh instansi pembina. Ya, itu bunyi itu di PMA. Pusat difasilitasi oleh Dirjen Bimas Islam. Wilayah difasilitasi oleh Kakanwil. Cabang difasilitasi oleh Kemenag. Karena ini struktural, walaupun kebijakan organisasi tentu bukan merupakan kebijakan instansi pembina, tapi fungsinya kita ini menyampaikan. Maka ada tugas yang harus kita emban, ya. Tugas sebagai organisasi profesi ini, kalau di dalam PMA itu 3. Pertama, tugas APRI itu adalah merumuskan gagasan kode etik dan kode perilaku penghulu atau JF, ya. Nah, ini berarti apa? APRI wajib mengawal integritas penghulu. Maka para pengurus APRI harus menjadi teladan integritasnya, tidak penuh lumas, ya, berpengakuan baik, berakhlakul karimah, karena kita harus mengawal integritas pengurus. Dan kita sudah menyatakan kemarin sejak tahun 2024, ya, itu kita gunakan sebagai tahun integritas pengurus itu di dalam Rakernas kita. Tentu ini bukan sekedar lip service. Kami di PP ini sudah membuktikan. Waktu itu langsung penandatanganan fakta integritas di Inspektorat Jenderal. Saya langsung yang diminta untuk menandatangani fakta integritas, disaksikan oleh Pak Irjen, Pak Dirjen, beberapa direktur dan beberapa Kakanwil. Nah, ini diharapkan maka seluruh saya di DKI setelah PP itu menandatangani fakta integritas, DKI langsung mengagendakan. Walaupun ini juga tidak menutup kemungkinan masih adanya pelanggaran-pelanggaran, tapi kita harus berani betul-betul membuktikan di hadapan masyarakat, di hadapan pimpinan, bahwa KUU ini bersih, ya, tidak ada pungli, tidak ada manipulasi PNBP. Ya, ini menjadi bagian tugas negara yang diemban oleh organisasi. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita juga menyampaikan aspirasi. Ya, aspirasi siapa? Aspirasi anggota.
aspirasi para penghulu. Walaupun mungkin informasi tentang perjuangan kami di pusat ini tidak secara merata sampai ke seluruh cabang, tapi penting saya sampaikan di sini teman-teman sekalian bahwa kami pengurus pusat ini selalu mengawal kepentingan penghulu. Ya, kita mungkin masih ingat, masih segar di ingatan kita kemarin tunggakan 2023 itu. Nah, itu sampai luar biasa berjibaku kita supaya tunggakan itu, walaupun kondisinya memang PNBP saat itu kan menurun. Jadi fakta-fakta yang tidak bisa kita pungkiri, angka pernikahan secara drastis turun. Tahun 2018, 2019 terakhir itu masih 2.100.000. Tapi sekarang nggak sampai 1.500.000. Jadi artikan perolehan PNBP terus menurun. Sementara anggaran banyak efisiensi. Beberapa kali, beberapa tahun bahkan anggaran itu banyak yang dibintangi, ya, efisiensi dan seterusnya. Nah, tapi alhamdulillah, walaupun lambat itu pasti, dan insya Allah sekarang mudah-mudahan semua termasuk di Sulbar, tunggakan 2023 bahkan 2024 insya Allah sudah terbayar semua. Ya. Apalagi yang kemudian kita sampaikan, kita usulkan sebagai aspirasi penghulu, usulan kenaikan tunjangan jabatan. Kami bertanya dan berdiskusi terus menerus bahwa tunjangan jabatan penghulu ini sejak tahun 2007 tidak ada kenaikan. 2007 itu penghulu pertama 250.000, penghulu muda 350, penghulu madya 500. Kami langsung usulkan dari mulai berapa angka 3 kali ada Bapak bagian data UPA atau Bapak Kepala Bidang Ormas Islam serta para pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Juga yang saya hormati, saya banggakan Ketua APRI Wilayah Sulbar, baik Kiai Rusmin Saleh dan kawan-kawan pengurus, para ketua cabang Provinsi Sulawesi Barat, teman-teman sekalian, alhamdulillah saya pertama sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengapresiasi semangat teman-teman pengurus APRI Wilayah Sulawesi Barat sehingga pada malam hari ini dapat menyelenggarakan pengukuhan pengurus sekaligus rapat kerja wilayah, ya. Sebentar.